warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Elis di sini. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. MUPE IPS KD 3.4 dan 4.4. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri dari suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio, televisi, media sosial, dan tempat lainnya. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Yuk kita saksikan teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Oke, selanjutnya. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Lain untuk hal ini, pada tahun ini kita mengalami wabah penyakit yaitu virus COVID-19. Nah, untuk itu mungkin untuk lomba 17 Agustusnya kita menggunakan virtual ya. Oke, kita lanjutkan. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu pada untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan, kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Makna proklamasi. Yang pertama yaitu sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua yaitu pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini diikuti oleh pengakuan dari negara lain. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Negara Indonesia yaitu negara yang merdeka, negara yang berdaulat, negara yang bermartabat, yang
proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ada Dr. Andes Haji Muhammad Hatta. Beliau pun sama ya. Beliau juga yang menyusun teks naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu ada Ahmad Subarjo, Laksamana Tadasi Mahida, Soekarni, dan ada Ibu Fatmawati. Nah, Ibu Fatmawati ini yang menjahit bendera pusaka ya. Dan yang terakhir Sayuti Malik ini yang mengetik teks naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah yang menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan. Oleh sebab itu, kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Makna proklamasi Indonesia dalam kehidupan sehari-hari yaitu di lingkungan rumah kita harus saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Bangga memakai barang buatan dalam negeri, mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga, mengembangkan hidup rukun dalam keluarga, dan rajin membantu orang tua. Kemudian, di lingkungan sekolah, kita harus mengisi kemerdekaan dengan giat belajar, mengisi upacara bendera dengan tertib dan hikmat, dan mengamalkan Undang-Undang tahun 1945 untuk mengenang perjuangan para tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar, mengikuti kegiatan pramuka di sekolah, dan toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama. Selanjutnya, di lingkungan masyarakat. Kerjasama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi dalam kemerdekaan Indonesia. Lalu bersatu dalam menjaga kerukunan bangsa, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai, mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, dan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Ya, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat belajar di rumahnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.